Kenapa kita sudah sholat, tapi tak kunjung kita bisa berhenti maksiat. Tapi kebanyakan orang yang duduk, ya duduk saja. Dirimu sendiri ada zahir, ada batin. Mana yang lebih penting? Betapa seringnya ditanya oleh kaum muslimin dalam pertanyaan-pertanyaan pasca pengajian, Ustadz, kenapa kita sudah sholat, tapi tak kunjung kita bisa berhenti maksiat, padahal Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kenapa sulit juga berhenti dari kemungkaran dan kemaksiatan padahal sudah sholat? Apanya yang salah, Ustadz? Jawaban saya, yang salah adalah sholatnya. Tak seperti yang Allah mau, tak seperti sholat yang Allah inginkan. Oleh karena itu buahnya tak dapat. Tak percayakah Anda di tempat-tempat maksiat tak jauh dari situ ada masjid? Dan pelaku maksiat sholat di masjid, balik lagi maksiat, terutama hari Jumat. Betul atau tidak? Alhamdulillah masih sholat, masih mending lah, terutama yang sholatnya 5 waktu. Orang yang benar-benar sholat itu pasti tak ada cerita tidak. Sholat itu akan menghalangi dia dari perbuatan keji dan mungkar, pasti itu, tidak ada cerita tidak. Tapi sholat yang mana? Sholat yang datang dari hati, bukan dari badan saja. Datang dari hati, suruh lidah mengucapkan. Datang dari hati, suruh badan merukuk. Datang dari hati, suruh badan duduk di antara 2 sujud, menghadirkan engkau sedang duduk di hadapan Rabbmu, engkau sedang ngomong kepada Allah, Allah mendengarkan obrolanmu, kata-katamu, walau engkau mengucapkannya hanya engkau sendiri yang sedang tahu apa yang sedang kau ucapkan, di sampingmu tak bisa mendengar dengan baik. Allah dari atas arasy mendengar dengan sangat jelas. Engkau sedang ngobrol dengan Allah, engkau sedang berkomunikasi dengan Allah, itu namanya munajat. Tapi kebanyakan orang yang duduk, ya duduk saja. Kenapa Anda duduk? Ya begitu peraturan sholat. Tak hadir di dalam hatinya, dia duduk di hadapan Allah. Kalau hadir di dalam hatimu, engkau sedang duduk di hadapan Allah, beda loh dudukmu itu. Beda tenangnya, beda khusyuknya, beda enaknya, beda betahnya duduk lama-lama karena duduk di depan Allah. Hal yang sama ketika berdiri i'tidal, sedang berdiri tegak di hadapan Allah, menghadap Allah. Itu orang yang i'tidal dengan hati, sehingga tak goyang-goyang. Ini kayak banyak santri ini i'tidalnya goyang-goyang. Perbaiki itu, tenang sholat itu, menghadap Allah. Ada ustadz kalian tenang, tak ada ustadz goyang-goyang lagi. Emang antum sholat kepada ustadz apa kepada Allah? Sebahagiannya, enggak semua. Lihat, ada ustadz saja bisa tenang santrinya, bisa tak goyang-goyang dia, bisa bagus lipatan tangannya. Apakah itu terjadi? Kalau tak ada ustadz, hanya Allah yang melihat apa yang kita amalkan, apa yang sedang kita lakukan.
Ambil sebuah kaedah, yang kaedah ini dengannya kita tutup bahasan kita sekarang ini dan kita lanjutkan tanya jawab setengah jam. Anak ingin sebenarnya lebih panjang, akan tetapi ada sesuatu yang harus Anda lakukan bersama tim-tim yayasan sehingga tak bisa panjang-panjang. Kaedahnya adalah dunia ini saudaraku ada zahir, ada batin. Dunia ini saudariku ada zahir, ada batin. Yang batin lebih penting daripada yang zahir. Yang batin lebih mulia daripada yang zahir. Lihatlah agama dengan baik, lihatlah kehidupan dengan baik, lihatlah dirimu dengan baik, engkau akan menemukan satu sunnatullah terjadi. Ada zahir, ada batin. Selalu batin lebih penting daripada yang zahir. Kita tidak bicara akidah batiniyah yang urusan batin-batin dengan gaya mereka, tidak. Itu batin dengan jebakan syaitan. Coba lihat dirimu sendiri, ada zahir, ada batin. Mana yang lebih penting? Batinnya. Sehingga ketika batinnya pergi dibawa malaikat maut, zahirnya tak dianggap sedang ada, padahal masih ada. Orang mengatakan engkau telah pergi untuk selama-lamanya, jasadmu masih tidur di rumah duka. Ya atau tidak? Berarti engkau yang sebenarnya bukanlah apa yang nampak sekarang ini. Engkau yang sebenarnya yang di dalam itu. Karena ketika yang di dalam itu pergi, engkau yang sekarang ini nampak ini, casing ini masih ada di situ. Tapi nggak laku lagi casingnya. Casing tinggallah casing. Engkau yang sebenarnya telah pergi. Yang pergi itu namanya batin, kita menyebutnya ruh. Ada sholat, sholat itu ada zahir, gerakan, ruku, sujud. Batinnya apa? Khusyuk. Hatimu yang hadir ketika khusyuk di dalam sholat, menghadirkan menghadap Allah, ruku kepada Allah, sujud di depan Allah, sedang berdiri i'tidal di hadapan Allah, duduk di hadapan Allah, ngobrol dengan Allah dengan bahasamu, permintaan-permintaanmu, doa yang kau panjatkan, mohon ampunmu. Oh, enak Pak, enak, wallah enak. Kalau anda tidak mikirkan orang-orang tua yang sholat subuh tadi, anda panjangkan ruku sepanjang-panjangnya. Cuma anda tahu ada pula yang menderita ruku panjang-panjang. Akhirnya kita singkatkan saja. Karena itu juga tugas imam. Tugas imam harus mengerti keadaan makmum. Jangan terserah imam, makmum tak diperhatikan. Gak boleh juga. Begitulah agama Islam yang sempurna. Puasa ada zahir, ada batin. Zahirnya adalah engkau tak makan, engkau tak minum. Batinnya adalah engkau tak maksiat dengan lidah, engkau tak maksiat dengan mata, engkau tak maksiat dengan telinga. Itulah puasa yang sebenar-benar puasa. Oleh karena itu, orang yang berpuasa tak berhenti berbuat maksiat dengan mata, dengan lidah, tak dianggap berpuasa dalam syariat.
Yang dia dapat hanya haus dan lapar. Hadisnya antum sering dengarkan. Bukanlah puasa itu engkau tak makan dan tak minum, kata Nabi, tapi engkau tak berbuat dosa, engkau tak terbuat rafath. Itulah dia puasa. Hal yang sama dengan haji. Ada nikmat-nikmat zohir namanya dunia, ada nikmat batin namanya surga. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Batin, bukan zohir. Ada ibadah-ibadah zohir dilihat oleh orang, ada ibadah-ibadah batin engkau sendiri yang beribadah, tak ada mata manusia pun yang melihat dirimu. Mana yang lebih penting? Ada Al-Quran secara zahir, ini hurufnya begini, kolkolahnya begini, tafkhimnya begini, tarkiknya, itu zahir. Ada makna yang terkandung dalam ayat itu, ada arahan-arahan dalam ayat itu, ada perintah-perintah Allah dalam ayat itu. Mana yang lebih penting? Hurufnya kah? Kolkolahnya kah? Idghamnya kah? Gunnahnya kah yang penting? Atau apa yang ada di dalam itu dari perintah-perintah, dari anjuran-anjuran, dari wasiat-wasiat, dari kandungan yang ada di balik huruf-huruf yang Anda baca tadi. Itulah dia Al-Quran yang sebenarnya, yang ada di dalam batin huruf-huruf itu. Terbuktikan. Pandangan ada dua nih, pandangan pakai mata, ini pandangan zohir. Ada satu lagi mata di sini letaknya, disebut mata batin, basirah. Mana yang lebih penting?